Sebentar lagi kita sudah akan bersiap untuk menghadapi Jumat Agung. Dan tahun ini buku Saat Teduh tidak kita bikin sendiri, tetapi kita memakai buku yang ditulis oleh Paul David Tripp. Paul David Tripp seorang reform, seorang counselor, menulis buku dengan judul 40 Renungan Penderitaan Kristus. Jadi saudara sekalian, setelah kebaktian, saudara bisa menghubungi counter buku. Bukunya hanya ada 150 buah. Jadi satu keluarga satu. Kalau saudara tertarik, saudara beli sendiri di internet. Karena jumlah yang kami terima dari penerbit itu terbatas. Saudara, ini adalah 40 hari. Jadi hari pertama akan mulai 19 Februari dan akan berakhir pada Jumat Agung. Ada 40 renungan yang tidak panjang dari Paul David Tripp. Journey to the Cross, judul daripada buku ini. Saudara sekalian, ada 150 buku yang hanya untuk satu keluarga satu. Kalau Bapak Ibu mau beli bisa cari sendiri di internet untuk bisa mendapatkan buku ini. Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara yang ada di sebelah kiri dan kanan. Dan kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan kumpulkan kami pada hari Minggu di antara Imlek dan pemilu. Kami percaya ada firman yang Tuhan sudah siapkan untuk kami di tengah-tengah situasi seperti ini. Apa yang Tuhan ingin kami mengerti dan apa yang Tuhan ingin kami kenal. Berkati firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, tahun baru Imlek selalu adalah di hampir permulaan daripada musim semi. Jadi saudara sekalian, itu adalah menuju kepada musim semi. Saudara berharap pemilu juga menghasilkan Indonesia memasuki musim yang lebih indah dan juga lebih baik. Saudara, bukan kebetulan kita sampai di dalam bagian yang akan kita renungkan pada hari ini tentang pertanyaan Pilatus kepada orang banyak. Siapakah yang engkau pilih? Barabas atau Yesus? Mari kita membaca ayat yang ke-23 dari ayat ke-13 dari Injil Lukas pasal ke-23. Kita akan membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita membaca secara bergantian Lukas pasal ke-23. Saya mulai dengan ayat yang ke-13. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya ada sesuatu apapun, tidak ada sesuatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, lenyapkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan satu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka, karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang saudara lakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi
Tetapi mereka berteriak, mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Saudara sekalian, saya akan menyambung khotbah ini dengan bagian sebelumnya, yaitu saudara kita sudah menyaksikan dalam bagian-bagian awal dari pasal 23, betapa orang-orang Farisi begitu ngotot untuk memperjuangkan sampai Tuhan Yesus dipaku di atas kayu salib. Saudara sekalian, apa saja yang dinegosiasikan oleh Pilatus ataupun oleh Herodes, mereka tidak mau menyerah, mereka terus ngotot sampai dengan Yesus disalibkan. Itu adalah target yang harus tercapai, keinginan yang harus dikabulkan. Saudara lihat di ayat 18, 21 dan 23. Ini 3 kalimat yang muncul begitu mirip. Lukas 23 ayat 18, 21 dan 23. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, "Enyahkanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami." Berteriak bersama-sama. Seperti anak kecil kalau tenggelam di dalam kolam kan mereka berteriak bersama-sama. Tolong, tolong, mereka berteriak bersama-sama. Suatu kali anak-anak ada yang tenggelam, lalu seorang teman kasih usul, "Ayo," karena mereka teriak masing-masing. Ada yang teriak, satu, "Tolong, tolong, tolong," suaranya kurang keras. Ada satu teman bilang gini, "Mari kita teriak serempak." Lalu mereka semua teriak, "Serempak, serempak." Salah nangkap pikirnya, maksudnya teriak itu sama-sama. Pikirnya istilah serempak yang diteriakkan. Saudara lihat ya, mereka berteriak bersama-sama. Bersama-sama berarti apa? Suaranya keras. Suaranya dominan, suara keras. Lalu ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Lalu ayat 23, tetapi mereka dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. 3 kali kata berteriak, berteriak, berteriak. Ditutup dengan kali keempat, teriak mereka. Dan saudara perhatikan, 18, 21, 23 muncul istilah tetapi di depan. Tetapi, kenapa saudara? Karena itu adalah counter kepada kalimat Pilatus. Pilatus 3 kali berkata, "Yesus tidak bersalah, Yesus tidak bersalah, Yesus tidak bersalah." Maka mereka tetapi. Mereka tidak mau terima. Tidak mau terima kesimpulan yang diberikan oleh Pilatus setelah Pilatus memeriksa. Mereka tidak mau terima. Mereka berteriak bersama-sama, berteriak. Lalu terakhir berteriak dengan mendesak dan menuntut. Kata berteriak ditambah lagi dengan mendesak dan menuntut. Dan akhirnya mereka menang. Mereka menang, saudara sekalian, oleh suara orang banyak, suara keras, karena banyak yang berteriak ya, bersama-sama, dan suara ngotot. Suara keras, suara orang banyak, suara ngotot. The tyranny of majority. Tirani daripada mayoritas. Saudara sekalian, suara kebenaran itu kalah. Dalam hal ini suara Pilatus saja, tanda kutip, kalah. Apalagi suara orang biasa. Suara Pilatus saja tidak bisa menang atas mereka, apalagi suara orang biasa. Saudara, tetapi ini yang kita temukan di dalam kehidupan kita, bahwa seringkali suara kebenaran itu terdengar sayup-sayup, kalah oleh suara orang banyak, kalah oleh suara keras, kalah oleh suara ngotot. Sehingga akhirnya yang menang bukan suara kebenaran, yang menang adalah suara keras, suara orang banyak dan suara ngotot. Itulah yang menang, bukan suara kebenaran. Harus ada orang, saudara, yang menemukan suara kebenaran yang terdengar sayup-sayup itu, lalu di-amplify. Di-amplify, amplification itu, saudara, di sound system itu, saudara, dia besarkan suaranya. Harus ada orang yang menemukan suara kebenaran itu, saudara, dan berkata, "Ini suara kebenaran, mari kita semua perhatikan, mari kita semua dengarkan." Seringkali di dalam masyarakat, di dalam, saudara sekalian, banyak cerita yang tidak habis-habisnya kita temukan di mana-mana, saudara. Suara ahli geologi tenggelam oleh suara para politikus yang ribut, sehingga
Peringatan dia akan datangnya bencana alam 2 bulan sebelumnya tidak digubris. Tulisan dia di koran karena bukan tulisan politik, ditempatkan di bagian belakang dari koran yang kurang diperhatikan, di sebelah dari berita duka, kecuali orang membaca berita duka atau iklan mobil baru orang baca berita itu. Saudara, tidak digubris suara itu. Sampai datangnya gempa bumi, baru orang ingat kembali 2 bulan lalu ada suara kebenaran yang kecil. Suara headline diisi oleh hingar-bingar politik, oleh segala macam sensasi-sensasi politik yang menguasai headline daripada koran itu. Seringkali itu yang kita saksikan di dalam kehidupan masyarakat. Suara kebenaran itu tidak terdengar. Lu tahu apa? Lu diam saja. Biasa begitu ya. Kita di dalam masyarakat terutama orang Asia, saudara sekalian itu kurang terlalu memberikan ruang kepada banyak suara. Anak ngomong sama papa makan. Lalu saudara, pa, diam. Kalau makan jangan ngomong, diam. Lalu si anak diam saja makan terus. Selesai makan papanya tanya, tadi kamu mau ngomong apa? Enggak, cuma mau ngasih tahu di sendok papa tadi ada lalat. Loh kok kamu gak bilang? Loh kan saya tadi mau ngomong. Diam lu. Nah itu saudara, suara itu enggak ada yang perhatikan saudara sekalian. Kenapa? Jangan bersuara. Jangan bersuara, suara itu mengganggu saudara. Saudara harus ada orang yang menemukan suara kebenaran itu saudara. Suara para nabi di Alkitab, suara daripada hamba-hamba Tuhan di dalam Alkitab saudara seringkali adalah suara yang tenggelam oleh masa. Ketika Kaleb dan Yosua pulang dari tempat pengintaian saudara dan mereka memberitahu 10 pengintai mengatakan kalimat jelek, Kaleb dan Yosua mengatakan kalimat kebenaran. Tapi seluruh bangsa Israel hendak melontari Kaleb dan Yosua dengan batu. Sampai kemuliaan Allah menaungi mereka. Suara kebenaran itu secara seringkali di dalam perusahaan tidak ada yang dengar. Ada yang memberitahu ini perusahaan nanti bangkrut. Gak ada yang perhatikan suara itu. Banyak saudara di dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam masyarakat saudara. Ada orang-orang yang sudah melihat kebenaran dan mereka memberitahu. Harus ada orang yang memiliki hati yang besar. Seperti Barnabas yang menemukan Paulus dan mendukung Paulus, memperkenalkan Paulus. Sehingga Paulus akhirnya bisa dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, Evan Roberts itu berkhotbah kebangunan begitu diurapi Tuhan. Tapi saudara selama 6 bulan dia bicara kepada pendeta untuk minta diberikan kesempatan membawa renungan. Pendeta tidak beri dia kesempatan. Sampai akhirnya saudara pendeta mengatakan, kamu kali ini boleh berkhotbah. Oh ya? Kapan? Besok malam. Besok malam ada persekutuan doa, kamu datang. Oh jadi saya khotbah di persekutuan doa? Enggak. Selesai persekutuan doa, nanti saya minta majelis, ya seperti sekarang di kita ini, penatua diaken tinggal untuk dengar kamu khotbah. Selesai persekutuan doa, saudara pendeta maju ke depan mengatakan, para majelis dimohon jangan pulang, kita mau dengar seorang anak pemuda kita akan menyampaikan renungan. Namanya Evan Roberts. 17 orang bersama pendeta, 16 majelis sama pendeta 17 tunggu. Lalu dia maju dan memberi renungan yang singkat, pendek, dan sederhana. Akuilah Yesus, tinggalkan dosamu, taat Roh Kudus, saudara dan seterusnya. Saudara sekalian, 4 poin dia sampaikan. Dari malam itu dia membawa renungan. Sampai 90 malam kemudian 37.000 orang dimenangkan bagi Kristus. Kalau pendeta tidak diberikan hati besar, memberikan ruang kepada dia, saudara, maka orang itu hilang. Disumpel oleh kekuasaan, disumpel oleh suara orang banyak, disumpel oleh suara macam-macam. Saudara, harus ada orang yang menemukan suara kebenaran itu dan amplify dan berani mengatakan mari kita taat kepada suara kebenaran itu. Saudara, orang-orang banyak ini, saudara sekalian, mereka menang dengan suara orang banyak, dengan suara keras, dengan suara ngotot. Itu sebabnya saudara di dalam ayat yang ke-21 saudara dikatakan saudara, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Kalau saudara mengerti penjelasannya di dalam bahasa Yunani, kita akan sangat kagum, saudara, sangat kaget apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak ini. Mereka sedang mengatakan satu kalimat perintah, imperatif, kalimat perintah. Di dalam bahasa Inggris itu saudara, imperatif itu present. Saya kira Indonesia juga sama, saudara. Imperatif itu present. Ambil tisu sekarang, ambil gelas sekarang, ambil buku sekarang. Saudara selalu present. Tetapi saudara di dalam bahasa Yunani,
Istilah salibkan dia menggunakan bentuk past. Ini aneh. Kata perintah itu saudara tidak bisa masa lalu. Ambilkan buku kemarin loh. Itu bukan perintah, itu cerita. Saya ambil buku kemarin. Kenapa saudara dalam bahasa Yunani ada kalimat perintah yang menggunakan masa lalu. Itu menunjukkan kemendesakan, urgensi. Sekarang juga salibkan dia. Kalau bahasa kita ya sehari-hari mestinya sudah dari kemarin-kemarin. Salibkan dia, salibkan dia. Tidak bisa tunggu lagi, seharusnya sudah dari kemarin-kemarin. Kenapa baru sekarang saudara? Salibkan dia, salibkan dia. Itulah desakan mereka yang sangat keras. Tidak bisa tunda lagi. Kenapa saudara? Karena penyalipan itu bagi perspektif daripada orang Yahudi. Mereka ingin mengakhiri eksistensi Tuhan Yesus. Karena 3 hal. Pertama, muka. Kedua, dompet. Ketiga, tradisi. 3 ini yang diserang oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkritik tradisi mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus mengkritik perdagangan di bait Allah. Saya sudah jelaskan dalam khotbah-khotbah minggu lalu bahwa saudara penunjukan imam besar melalui surat keputusan dari pemerintah Romawi dan saudara diberikan oleh Pilatus mengangkat Kayafas menjadi imam besar 10 tahun. Itu sebabnya kemungkinan besar saudara penunjukan itu melalui suap. Sehingga ketika menduduki jabatan imam besar mereka mengadakan perdagangan di bait Allah. Dan saudara perdagangan di bait Allah itu saudara sekalian dengan memungut banyak sekali keuntungan. Saya sudah pernah juga jelaskan saudara, burung merpati dijual di dalam bait Allah dengan harga 22 kali lipat lebih mahal daripada di luar pagar bait Allah. Kenapa? Karena harus ambil untuk kembalikan uang suap yang sudah dipakai untuk membayar supaya bisa menjadi imam besar. Dompet diserang karena Yesus menyerang perdagangan di bait Allah. Tradisi mereka dikritik, muka mereka dicoreng. Kenapa Yesus harus mengkritik orang Yahudi depan banyak orang? Akhirnya mereka bikin mereka benci sehingga mereka harus menyalibkan Yesus. Bagi kita, dalam kebodohan kita mau mengajari Yesus. Mestinya jangan kritik depan banyak orang, mestinya kritik 4 mata saja. Supaya mereka itu tidak malu. Sekarang mereka jadi malu, mereka jadi marah. Kenapa Yesus harus mengkritik depan banyak orang? Supaya orang Yahudi yang ditipu mereka tahu bahwa mereka sedang ditipu. Kalau Yesus tidak mengkritik depan banyak orang, orang Yahudi tidak tahu bahwa mereka sedang ditipu. Itu sebabnya harus diumumkan di depan banyak orang. Kemunafikan dari orang Farisi. Kamu mengatakan menyembuhkan orang di hari Sabat tidak boleh. Tapi kalau kambingmu nyemplung dalam sumur kamu ambil pada hari Sabat. Kenapa itu harta bendamu? Ini dia nggak ada hubungan saudara sama kamu. Dia sudah menderita selama 18 tahun, sakit. Sekarang disembuhkan hari Sabat tidak boleh. Tapi kalau kambingmu nyemplung kamu boleh ambil. Kamu fair enggak? Kamu konsisten enggak? Semua kemunafikan itu dibongkar di depan banyak orang. Supaya mereka mengerti bahwa itu adalah kemunafikan. Saudara 3 ini diserang sehingga tidak bisa tidak saudara. Penyalipan itu harus terjadi. Suara kebenaran itu tenggelam. Suara kebenaran Yesus tenggelam. Suara kebenaran Pilatus tenggelam. Memang nanti kita akan lihat di bagian terakhir. Pilatus tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran, saudara. Saudara, penyalipan itu harus terjadi. Di mata hukum Allah, penyalipan itu adalah ketidakadilan. Di mata rencana Allah, penyalipan itu keadilan. Ini paradoksnya. Saya ulang lagi ya. Di mata hukum Allah, penyalipan itu adalah ketidakadilan. Yang jelas orang tidak bersalah kok dihukum. Orang yang bersalah kok dibebaskan. Penyalipan Kristus adalah ketidakadilan di mata hukum Allah. Di mata rencana Allah, penyalipan itu keadilan Allah. Loh kok bisa ya? Karena Yesus disalibkan untuk menggantikan jatah hukuman kita. Upah dosa adalah maut, berarti kita harus dihukum. Kita tidak dihukum karena hukuman kita dialihkan kepada Kristus demi keadilan. Bukan berarti kita bebas dari hukuman, jatah hukuman hilang. Bebas dari hukuman itu 2 pengertian. Bebas dari hukuman berarti hukuman tetap ada cuma jatuh ke orang lain. Atau bebas dari hukuman berarti hukumannya dihapus sama sekali. Hukuman tidak dihapus sama sekali. Sebab kalau itu yang terjadi berarti ketidakadilan. Hukuman itu tetap ada, hanya bukan kita yang mengalami. Tuhan Yesus yang mengalami. Saudara, orang Farisi ingin apa sih?
ingin sampai Yesus disalibkan. Dan bagi orang Romawi, penyaliban itu seharusnya bukan hanya hukuman mati. Kita harus mengerti satu hal bahwa hukuman mati di dalam masa sebelum demokrasi modern itu secara selalu mengandung sifat secara multi perspektif. Bukan hanya orang itu dihukum mati, kalau zaman sekarang sudah beda, tapi zaman dulu secara hukuman mati itu adalah satu presentasi eksekusi daripada kekuasaan. Kamu macam-macam sama Romawi, lihat dia. Bagaimana mereka disiksa, bagaimana mereka mati pelan-pelan. Bagaimana mereka dicambuk dengan begitu mengenaskan. Kamu berani melawan Romawi? Kamu berani tidak taat sama Romawi? Coba pergi ke Golgota, lihat orang yang disalibkan. Maka penyaliban menjadi teror aparatus. Teror aparatus artinya alat yang dipakai untuk meneror. Meneror itu ya. Secara istilah teror itu secara sebenarnya arti aslinya itu bukan bom bunuh diri, bukan kematian, bukan. Secara teror itu secara memerlukan publikasi. Itu sebabnya secara teroris paling suka kalau ada siaran langsung itu. Waktu WTC ada siaran langsung itu dia paling suka. Karena secara dia kepengen meneror, dia kepengen menimbulkan rasa takut. Secara. Jadi teror itu secara sekalian bukan orang mati, bunuh diri, bukan. Secara. Teror itu secara adalah rasa takut yang ditimbulkan. Ada pesan, teror itu adalah perang dengan pesan, adalah pembunuhan dengan pesan. Pesan yang dipublikasikan. Saudara. Itu sebabnya mereka paling suka. Dulu di Serpong itu saudara hampir terjadi yang ledakan gas. Jadi pipa gas itu saudara, itu di situ saudara kalau meledak saudara waktu itu saudara, itu ada siaran TV-nya. Yang sudah disiapkan saudara, ada kameranya. Yang mereka sudah siapkan untuk ada siaran saudara. Maunya saudara bukan sekedar saudara sekalian itu orang mati. Teror itu bukan itu saudara. Kalau orang mati itu namanya pembunuhan atau namanya perang saudara. Terorisme itu adalah perang dengan pesan. Pesan yang diberikan. Karena itu harus ada media untuk menghantar pesan itu kepada orang yang dituju. Pesan untuk Amerika, pesan untuk Israel, pesan untuk siapa, itu adalah terorisme. Saudara sekalian, mereka kepengen Yesus disalibkan untuk mengakhiri. Tetapi saudara sekalian di sini, kita akan melihat bahwa Pilatus mengambil jalan untuk mengamankan dirinya sendiri. Saudara, kita harus mengerti satu hal. Alkitab tidak anti demokrasi. Tetapi kematian Yesus mengingatkan kepada kita bahwa demokrasi bisa keliru. Bersama dengan kematian Sokrates, dunia menjadi berhati-hati kepada demokrasi. Yunani kuno sejak Plato mereka sangat hati-hati kepada demokrasi. Karena Sokrates mati oleh demokrasi. Yesus kemudian mati oleh demokrasi. Itu sebabnya untuk periode yang sangat panjang dunia berhati-hati. Sampai setelah reformasi sudah muncul pemikiran modern dan diperkuat oleh revolusi Prancis. Membuat saudara demokrasi menjadi kembali seperti saat ini saudara. Tetapi saudara sekalian pesan yang lama itu tetap tidak pudar. Berhati-hati terhadap demokrasi. Demokrasi saudara sekalian Alkitab tidak anti demokrasi. Tapi Alkitab memberikan arah. Saudara kita lihat di dalam peristiwa di mana Musa diberi masukan oleh Yitro untuk mengangkat para hakim. Itu proses demokrasi. Itu adalah proses republik yang pertama di Alkitab saudara. Yitro mengatakan kamu setengah mati menghakimi, mengadili orang Israel. 2 juta orang saudara kamu payah, angkatlah hakim. Ini adalah usulan daripada mertua Musa kepada Musa. Berarti saudara Musa merasa berat. Musa berkata tidak sanggup aku menanggung beban atas seluruh bangsa ini. Kalimat yang sama juga saya pakai. Tidak sanggup saya menanggung beban atas seluruh gereja ini. Maka ada penatua, ada diaken, ada diakones yang berbagi beban-beban itu. Yang ikut memikul bersama-sama beban-beban itu. Saudara sekalian, karena itu kita mengerti. Waktu Musa mengangkat hakim, bagaimana caranya? Dia minta orang Israel mengusulkan calon. Kemukakanlah dari antara suku-sukumu dengan 3 kriteria. Bijaksana, berakal budi, berpengalaman. Jadi kalau saudara tanya, mana Pak yang saya pilih tanggal 14 ini? Kriteria dari Ulangan ya. Bijaksana, berakal budi, berpengalaman. Semua. Bijaksana, berakal budi, berpengalaman. Inilah dari Ulangan 1:13. Saudara perhatikan satu hal. Ketika kriteria diberikan, itu sudah pemilihan. Saudara sadar enggak? Baru sadar sekarang ya. Waktu kriteria diberikan, itu sudah pemilihan.
Kalau diumumkan kriteria penatua hanya pria, sudah pilih berarti wanita enggak. Berarti seluruh gereja ini sudah langsung dibagi separuh. Kriteria itu sudah pemilihan. Jadi waktu Musa mengatakan kemukakanlah orang-orang dari sukumu, bijaksana, berakal budi dan berpengalaman. Ini sudah pemilihan, Musa sudah memilih. Lalu mereka mengusulkan sejumlah nama yang akan Musa pilih menjadi kepala 50, kepala orang 100, orang 200 dan seterusnya. Saudara Musa memilih dari calon-calon yang mereka umumkan, yang mereka usulkan, tetapi diberikan kriteria. Karena itu harus ada kriteria. Saudara caleg begitu banyak, saudara kalau tidak ada kriteria, saudara sekalian 3 jam di kotak suara tidak keluar-keluar saudara ya. Orang pikir saudara serangan jantung di situ saudara. Kok nggak keluar-keluar? Kenapa? Begitu banyak nama. Kita mesti ada kriteria yang waktu kita pergi, kita sudah persiapan, mau yang mana, mau yang mana. Langsung cari, langsung coblos. Karena itu kita mesti pelajari, mesti mempelajari. Saudara sekalian, Alkitab tidak anti kepada demokrasi, Alkitab memberi ruang mereka mengusulkan. Sama waktu calon penatua, kita sediakan calon, saudara pilih. Saudara pilih dari calon yang ada. Kalau saudara tidak diberikan kriteria, tidak ada tim yang mempersiapkan calon. Akhirnya apa saudara? Mari kita pilih calon penatua yang penting pria dari gereja ini. Akhirnya terpilih anak sekolah minggu. Saudara ya. Kan laki-laki juga seperti itu. Di Steve Harvey itu ya, yang mayor itu, yang anak kecil. Yang jadi wali kota, mayor itu. Oh nanti saudara, pilih pokoknya yang penting pria. Siapa saja dicalonkan jadi calon penatua. Wah anak-anak sekolah minggu, anak remaja jadi penatua semua. Saudara sekalian. Seperti yang mayor anak kecil itu. Apa yang kamu lakukan sebagai wali kota? I shake everybody's hand. Saya salaman. Ya bagaimana saudara? Maka ada kriteria. Kriteria itu berarti memilih. Maka saudara sekalian karena itu saudara diberikan opsi-opsi di mana kemudian jemaat memilih daripada opsi itu. Karena tidak bisa dilepas. Demokrasi menjadi demokrasi yang sama sekali terbuka, sama sekali tak terbatas. Cicero mengatakan kalau demokrasi seperti itu, waktu kapten kapal meninggal, kita memilih seorang yang tidak bisa membawa kapal, akhirnya seluruh kapal tenggelam. Tidak mungkin. Harus ada kriteria, harus ada syarat, harus ada peraturan, harus ada sejumlah calon yang ditetapkan, baru dari situ kemudian milih. Cuma secara Alkitab punya maunya adalah demokrasi dengan aristokrasi. Aristokrasi ini kepemimpinan sejumlah orang bijaksana berkumpul. Itu maunya Alkitab. Tapi dalam kasus, cukup banyak kasus, aristokrasinya berubah menjadi oligarki. Seperti Indonesia. Indonesia adalah contoh langka demokrasi dan oligarki bertumbuh bersama-sama. Contoh yang langka. Biasanya di mana demokrasi bagus, oligarkinya berkurang. Kenapa saudara sekalian? Salah satu alasan penjelasannya, kenapa demokrasi dan oligarki bertumbuh bersama-sama di Indonesia? Karena proses politik yang mahal. Salah satunya dari banyak alasan. Ya sudah lulah maju sendiri nggak sanggup. Lo sanggup jadi caleg, ya kaos 1 biji 20.000. Kamu harus sediakan kaos 1 juta kaos. 1 juta kaos sudah 20 miliar. Ya saya menyerah deh. Saya 20 juta aja enggak ada apalagi 20 miliar. Jadi karena proses politik mahal, akhirnya sudah orang yang maju ya itu terus. Oligarki bertumbuh subur bersama dengan demokrasi. Ada banyak penjelasan yang lain, tapi saya tidak menjelaskan kepada saudara pada hari ini. Alkitab tidak anti kepada demokrasi. Tapi melalui penyalipan Yesus kita mengerti, suara orang banyak bisa salah. Suara keras bisa salah. Suara ngotot itu bisa salah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, saudara kita masuk melihat Barabas. Bagian pertama kita melihat orang-orang Yahudi tadi. Saudara kita melihat Barabas. Mari kita membaca Matius 27 ayat yang ke-16. Matius pasal ke-27 ayat yang ke-16. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Dari teks-teks Injil kita menemukan saudara bahwa Barabas dicatat di dalam Injil. Saudara sekalian baik di dalam Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Ada 3 kejahatan yang dikaitkan. Perampokan, pembunuhan dan pemberontakan. Ada 3 kejahatan yang dikaitkan dengan Barabas. Perampokan, pemberontakan dan pembunuhan. Saudara dia pemimpin dari revolt atau riot. Riot saudara kerusuhan.
atau juga pemberontakan. Nah memang biasanya saudara, di dalam pemberontakan, di dalam pengambil alihan satu kota, sering terjadi pembunuhan dan perampokan itu, dan juga pemerkosaan, tidak dicatat pemerkosaan. Seringkali terjadi bersama-sama. Waktu mereka menyerang satu negara, ibu kota diambil alih. Waktu mereka datang saudara sekalian, dan ini nakalnya saudara, banyak orang kolektor di dunia, nakalnya begitu. Waktu mau menyerbu Baghdad, mau menjatuhkan Saddam Hussein, tentara-tentara yang masuk, ini contoh ya, mereka sudah pesan, nanti di istana Saddam Hussein, lurus kanan, patungnya ambil, itu emas. Nanti sebelah kiri, itu ada tengkorak apa, itu ambil. Saudara, lurus lagi sana, lukisannya ambil. Nah saudara sering kali, saudara perhatikan, sudah banyak catatan. Waktu masuk mengambil alih, barang-barang itu hilang. Diambil tidak tahu oleh siapa, lalu saudara tidak lama kemudian, termasuk ISIS ya, saudara itu sudah berita agak lama sekali. Saudara barang-barang itu beredar di pasar gelap di London. Tidak masuk ke Christie atau masuk ke Sotheby, tetapi masuk ke pasar gelap di London. Barang-barang yang dirampok dari kota-kota yang diduduki oleh ISIS di Timur Tengah. Itu sudah cerita yang sangat lama sekali. Saudara biasanya ketika revolt, ketika riot itu selalu beriringan dengan itu perampokan. Seperti riot yang terjadi di Inggris berapa tahun yang lalu saudara, mereka merampok. Lalu saudara pembunuhan. Nah satu lagi biasanya pemerkosaan. Tapi pemerkosaan tidak dicatat kepada Barabas. Jadi jangan karena Barabas saking jahatnya kita rapelkan semua kejahatan di situ ya. Itu jadi ketidakadilan juga. Perampok pasti dia juga memperkosa. Belum tentu Alkitab tidak mengatakan dia memperkosa. Tapi saudara Barabas dicatat dengan kejahatan-kejahatan itu yang saudara menyebabkan Matius 27 menyimpulkan dengan seorang yang terkenal kejahatannya. Berarti apa? Berarti ketika orang-orang Farisi memilih Barabas, mereka bukan kecelek. Wah kita nggak tahu, kita coblos dia ternyata dia orang jahat. Bukan, ini sudah terkenal. Sudah terkenal kejahatannya berarti kamu nggak boleh mengatakan kamu nggak tahu. Ini sudah umum, sudah semua orang tahu. Kenapa mereka pilih justru adalah Barabas. Enyakanlah dia, lepaskanlah Barabas bagi kami. Kenapa mereka usulkan Barabas? Dari antara banyak orang yang ada di tahanan Pilatus, kenapa yang diusulkan Barabas? Pasti mereka tahu Barabas ada di dalam. Di dalam bahasa Aramaik, Barabas artinya son of a father. Anak dari seorang bapa. Bapa, ya Aba itu artinya bapa. Aba artinya bapa. Barabas artinya anak daripada bapa. Anak bapa, itu yang mereka bebaskan. Oh anak seorang bapa, ya semua anak pasti ada bapaknya. Jadi siapa ini Barabas? Yesus Barabas namanya. Saudara sekalian, beberapa ahli mengatakan kemungkinan dia anak dari seorang rabi. Sebab biasanya rabi dipanggil sebagai bapa, bukan bapak. Bapak itu ayah kita ya, bapak. Di Indonesia Timur mereka suka memanggil orang-orang penting dengan nama bapa. Bapa pendeta, bapa yang tidak ada K. Seperti di dalam doa Bapa kami itu. Bapa Romo, Bapa pendeta, Bapa lurah, Bapa bupati, Bapa camat. Selamat pagi Bapa. Kalau pendeta datang, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa. Mereka panggil itu dengan satu sebutan hormat. Itu sebabnya zaman Tuhan Yesus seringkali rabi-rabi dipanggil sebagai Bapa. Bapa. Itu sebabnya James Edwards mengatakan, saudara, Barabas juga bisa diterjemahkan sebagai son of a teacher. Anak dari seorang guru. Kalau begini kita bisa menduga, oh waktu mereka datang, saudara, waktu mereka mau minta seorang dibebaskan, mungkin ada suara yang bisik-bisik di antara mereka, minta Barabas saja. Itu anaknya teman kita sendiri, rabi ini anaknya. Jadi saudara mungkin itu adalah anak dari kelompok mereka sendiri. Anak boloe dewe, ya, anaknya teman sendiri. Itu kita minta supaya dia dibebaskan. Kalau tidak saudara mereka asal. Pilatus, pokoknya siapa saja di situ keluarin, terserah. Yang paling jahat dibebasin. Tidak mungkin saudara, tidak mungkin. Itu sebabnya saudara sekalian, kita sulit mengatakan orang Farisi itu orang yang betul-betul mencintai Taurat. Nanti kita akan lihat dalam bagian terakhir saudara. Beberapa ahli menafsirkan saudara, kemungkinan di dalam hal ini Pilatus terkejut. Kenapa Pilatus berani over begitu? Karena Pilatus menduga
kemungkinan besar orang banyak tidak akan pilih Barabas. Ini saudara sekalian, ini orang suci dibandingkan orang jahat saudara. Lalu saudara dua dipasang, saudara bagi dia saudara ini rabi semua, ini imam kepala semua, ini orang Farisi semua. Pasti mereka pilih Yesus, tidak mungkin mereka pilih orang begini jahat. Jadi Pilatus tertipu. Tertipu oleh apa saudara? Oleh hasil survei yang dia bikin sendiri saudara. Dia pikir saudara pasti ya ini semua rabi-rabi kok. Mereka semua siang malam baca Taurat. Masa dia nggak ngerti hukum Taurat berkata jangan membunuh, jangan mencuri. Itu si Barabas kok bisa dipilih? Nggak mungkin lah. Jadi saudara dianggap ini main-main aja. Pasti mereka pilih guru, pilih rabi, orang yang begitu baik. Nggak pernah bikin kerusuhan apapun. Pasti mereka pilih. Sama seperti pilih mana? Jadi pemimpin kita, satu lulusan PhD, satu lulusan TK. Pilih mana? Ini main-main lah udah pasti PhD yang menang. Ternyata hasil pemilihannya yang menang TK. Hah? Nah itu Pilatus terkejut. Seperti nanti hari Rabu ya, bisa juga ada kejutan. Tahun 2016, survei bulan Oktober mengatakan Hillary menang 61%. Bulan November survei berkata Hillary menang 90%. Ternyata yang menang Trump ya. Jadi kita tidak tahu saudara sekalian yang menang nanti tanggal 14 siapa? Saudara kita tidak tahu. Karena survei kan cuma berapa banyak orang. Saudara sekalian Pilatus terkejut. Ternyata yang menang itu dia nggak duga. Kok mereka bisa pilih ya? Kok bisa pilih saudara? Kenapa mereka yang orang siang malam baca Alkitab kok bisa pilih perampok seperti ini? Jadi Pilatus sendiri terkejut oleh hasil survei dia sendiri. Dia survei dalam hati. Pasti mereka akan pilih Yesus dari Nazaret, Yesus Kristus. Saudara sekalian Barabas adalah anak daripada seorang tokoh, seorang penting, seorang yang dianggap sebagai bapa bagi banyak orang. Itu sebabnya dia dipanggil Barabas. Tetapi saudara sekalian ini sesuatu yang sangat ironis. Beberapa ahli pakai istilah tragic irony. There is a tragic irony. Satu ironi yang sangat tragis. Karena Yesus yang terkenal baik justru mereka tidak pilih. Mereka pilih orang yang terkenal jahat. Orang yang terkenal jahat kok malah dipilih. Yesus yang terkenal baik kok tidak dipilih. Mari kita baca Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Saudara di sini muncul istilah terkenal baik. Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik. Kriteria diaken yang pertama adalah terkenal baik. Yang penuh dengan roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Sejak ada pemilihan berapa minggu lalu. Kita mulai membuka mata memperhatikan orang yang sungguh-sungguh melayani. Harus ada orang yang bisa menemukan orang yang sungguh-sungguh melayani tetapi tidak kelihatan. Untuk mencalonkan dia, untuk dia dipilih di dalam gereja yang terkenal baik. Yang terkenal setia, yang terkenal, yang terbukti melakukan pekerjaan baik, yang terbukti setia, yang memiliki good reputation. Nah inilah kriteria diaken yang dibicarakan dalam pasal 6 ayat 3. Tapi yang saya mau bicarakan begini saudara, Stefanus adalah satu di antara 7 diaken. Stefanus terkenal baik, tapi kenapa Stefanus dilempar dengan batu sampai mati? Inilah kesalahan orang Farisi, yang jahat mereka bebaskan. Yang terkenal baik, Yesus terkenal baik, mereka salibkan. Stefanus terkenal baik, mereka lempar dengan batu sampai mati. Justru yang mereka terima yang terkenal kejahatannya. Terkenal baik, mereka tidak pilih. Terkenal baik, mereka tidak dukung. Yang mereka dukung justru yang terkenal kejahatannya. Ini adalah sesuatu yang sangat ironis, tragic irony. Ironi yang sangat tragis. Orang yang terkenal baik itu yang seharusnya didukung. Karena itu seseraskan memang kita hari Rabu harus pelajari. Be a responsible citizen di hadapan Tuhan dan di hadapan warga negara, masyarakat. Kita pelajari dengan betul siapa yang akan kita pilih. Jangan sembarang coblos. Saya mau tusuk yang paling saya jengkel Pak. Tusuk. Jangan, tidak benar ya. Itu saudara sekalian memang metode coblos itu saudara sekalian ada sesuatu yang agak sarkas ya. Kok tusuk pakai paku saudara ya. Saya nggak tahu sekarang apa masih coblos atau centeng. Saudara memang centeng itu jadi multi tafsir saudara. Ada orang masuk ke TPS saudara sekalian, caleg-caleg itu saudara
Dia nggak coblos, dia nggak itu, saudara. Dia bawa pulpen, dia gambar setan, di tanduk, monyet, segala macam, saudara. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya dia pilih yang dia gambar setan atau dia anti yang dia gambar setan. Jadi panitia di KPPS bingung, ini apa maksudnya, saudara? Saudara sekalian, harusnya saudara sekalian memang kita memberinya. Kalau itu jadi agak aneh. Tapi saudara, kalau kita memilih, saudara, kita harus bertanggung jawab terhadap keputusan kita di hadapan Tuhan dan di hadapan masyarakat. Ini adalah ironi yang sangat tragis. Bagaimana mungkin seorang yang terkenal kejahatannya justru mereka pilih. Orang yang terkenal baik justru mereka salibkan. Tapi kita tidak usah kaget. Karena hal yang sama mereka lakukan kepada Stefanus. Diaken yang terkenal baik justru mereka lempari dengan batu sampai mati. Nah, saudara perhatikan kalimat di bawah ini. Saudara perhatikan. Pembebasan Barabas melalui kematian Yesus memberikan satu bayangan apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Saya ulang ya. Pembebasan Barabas melalui kematian Yesus memberi satu bayangan. Inilah yang Yesus kerjakan di kayu salib. Membebaskan manusia dari hukuman. Hanya Barabas, kita tidak tahu cerita dia, tapi Barabas tidak dibebaskan dari belenggu dosa, tidak dibebaskan dari hukuman neraka, hanya dibebaskan dari penjara. Tapi apa yang Yesus lakukan di situ memberi kita bayangan, oh inilah dia mati disalibkan supaya kita dibebaskan dari hukuman dosa, hukuman maut dan belenggu dosa. Ini adalah Barabas. Yang ketiga Pilatus. Tadi pertama orang Yahudi, yang kedua Barabas, yang ketiga adalah Pilatus. Saudara sekalian, Pilatus tidak habis-habisan membela kebenaran dan keadilan. Saudara, ayat 14, Lukas 23, ayat 14, ayat 15, ayat 20 dan ayat 22. 3 kali saudara Pilatus menegaskan bahwa Yesus tidak bersalah. 3 kali, aku telah memeriksa, ayat 14, aku telah memeriksa. Berarti satu kesimpulan yang bukan asal-asalan, satu kesimpulan yang objektif, satu kesimpulan yang keluar dari satu pelajaran yang super hati-hati. Kesimpulan itu yang timbul saudara dari penelitian Pilatus. Bukan seperti tudingan orang Farisi yang subjektif, tapi satu kesimpulan yang objektif. Tetapi setelah kesimpulan itu diberikan, Pilatus sudah tawarkan jalan keluar. Saya hajar dia lalu saya lepaskan. Mereka tidak mau, mereka maunya penyalipan. Saudara. Mari kita lihat dulu saudara, untuk pelajari konteksnya. Mari kita lihat dulu Matius 27 ayat yang ke-15. Injil Matius pasal ke-27 ayat yang ke-15. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Kebiasaan. Seperti zaman sekarang, pemerintah akan berikan pengurangan hukuman sesuai hari raya. Tahanan Kristen, narapidana Kristen dikurangi hukumannya waktu Natal. Lebaran, tahanan yang narapidana yang Muslim dikurangi hukumannya. Itu sudah tahu kan? Itu adalah sesuatu yang juga terjadi sampai dengan hari ini. Nah, pemerintah Romawi memutuskan setiap kali ada hari raya dari bangsa-bangsa itu, mereka menghormati dengan cara beri satu tahanan dibebaskan. Satu tahanan dibebaskan. Pada hari Paskah, kata Yohanes 18, tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Untuk menghormati hari raya mereka bebaskan satu tahanan, satu narapidana pada hari Paskah. Ini adalah kebiasaan yang dilakukan. Tetapi Matthew Henry mengatakan inilah kebiasaan yang tidak adil. Inilah kebiasaan yang buruk. Kenapa saudara? Bebaskan satu orang jahat, kok orang jahat jadi dibebaskan. Akhirnya terjadi malah yang dibebaskan itu adalah orang jahat dan yang dihukum adalah orang baik. Mungkin saudara ya, mungkin ya. Selama ini saudara memang selalu dibebaskan ya pilihannya antara jahat sama jahat. Mau yang mana ya mereka pilih satu saudara. Tapi saudara belum pernah terjadi saudara sekalian mereka keluarkan ini. Harusnya ya kalau bayangan saya waktu memikirkan ini. Harusnya mereka bebaskan tahanan politik. Tahanan saudara sekalian yang dianggap melawan Romawi tetapi bukan tahanan yang orang jahat saudara. Tahanan politik saudara. Itu yang harusnya dibebaskan. Mungkin karena tulisan dia mengkritik Romawi dia dipenjarakan. Nah itu yang harusnya dibebaskan. Itu bayangan saya ya. Tetapi saudara sekalian di dalam berpikiran daripada Pilatus tidak mungkin mereka pilih orang yang seperti itu. Disebut dengan pemilihan itu adil.
Berarti orang yang baik yang harusnya dipilih. Yang jahat jangan dipilih, kan begitu. Harusnya bebas itu adalah orang baik. Yang jahat justru yang dihukum, saudara, itu baru adil. Adil itu berarti saudara, pemilihan itu adil berarti saudara, bukan hanya adil, itu prosesnya adil. Sekarang kalau prosesnya adil ya, umpama. Kita pilih calon penatua, semua prosesnya baik, adil. Tapi menghasilkan anak TK jadi penatua. Maka saudara, demokrasi itu bukan hanya prosesnya. Demokrasi itu juga bicara mengenai result. Menghasilkan yang terbaik, saudara. Yang tepat, yang sesuai, itu adalah harapan daripada demokrasi. Bukan sekedar saudara, oh ya kita pilih, saudara, ya bisa nggak bisa, pasti bisalah. Bisa nggak bisa, pasti bisalah. Akhirnya saudara sekalian, terus menerus saudara berputar, saudara, ya, ada daerah saudara sekalian, suaminya menjadi wali kota, setelah itu ganti istrinya. 2 periode. Selesai itu suaminya kan sudah 2 periode kan, balik lagi suaminya. Habis itu ganti lagi istrinya. Jadi mereka terus sampai sudah tua maju anak-anak saudara. Terus gitu ya. Nah, lalu saudara ada satu kota, si wali kota sudah selesai 2 periode, dia majukan istrinya. Tapi supaya peluang istrinya menjadi besar, dia majukan 2 istrinya sekaligus saudara. Calon yang berbeda. Jadi kalau istri tua kalah, istri muda bisa menang. Saudara, kalau begini berarti sekaligus 4 saja, jadi 4 calon semua ya, istrinya semua. Jadi saudara pilih mana terserah, pokoknya semua itu istrinya wali kota. Pasti kena salah satu. Saudara sekalian, kenapa saudara? Karena mereka jadi akhirnya berputar terus menerus seperti itu. Saudara, bukan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ya pokoknya yang ada, prosesnya sudah adil kok, prosesnya sudah konstitusional kok. Demokrasi sebenarnya ada bukan hanya itu. Demokrasi bukan hanya prosesnya saja harus benar. Tapi menghasilkan sesuatu yang memang terbaik, memang tepat, memang seharusnya seperti itu. Mari kita baca Matius 27 ayat 18. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Kenapa mereka dengki? Tadi saudara. Tradisi diserang, muka diserang, dompet diserang. Mereka dengki saudara. Sehingga akhirnya saudara, mereka saudara, Yesus pasti bersalah. Sekalipun dia tidak bersalah. Dengan kacamata yang objektif dia tidak bersalah saudara. Tetapi bagi mereka, subjectively. Saudara, itu sangat bahaya. Saudara, orang kalau segala sesuatu subjektif itu sangat bahaya. Saudara, apa yang kita pikir sekarang dengan badan penatua saudara. Yang kita pikir bukan saja secara subjectively kita senang atau tidak senang. Tapi objectively benar dan perlu atau tidak. Benar dan perlu kita nggak suka pun kita harus jalankan. Meskipun itu kita tidak suka secara pribadi kita nggak suka. Tapi kalau ini hal yang benar, ini hal yang perlu, ini hal yang Tuhan mau harus jalankan. Jangan karena kita senang tidak jalankan. Kita senang jalankan. Lalu saudara, akhirnya gereja berjalan berdasarkan kita senang dan senang. Tidak benar saudara. Kita pikir sama-sama, kita gumulkan sama-sama. Benar enggak? Perlu enggak? Ini Tuhan mau enggak? Kalau benar dan perlu, jalankan. Supaya itu menjadi sesuatu yang terus ada dalam satu kebijakan gereja. Tidak tergantung siapa penatua, siapa tidak penatua. Kalau dia benar dan perlu, ganti gembala, ganti penatua pun tetap jalan. Memang benar dan perlu kok. Tapi kalau senang dan senang ya ganti orang, ganti lagi kebijakannya. Itu tidak benar saudara. Mereka dengki. Pilatus pun tahu bahwa alasan mereka menyalibkan Yesus bukan karena dia bersalah tetapi karena mereka dengki. Apa yang dilakukan Pilatus? Kita lihat 2 ayat. Saudara. Ayat pertama, Matius 27 ayat 24. Matius 27:24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia malah sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Pilatus tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jangan bilang dia tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Yesus ya. Itu sudah pasti. Dia tidak sungguh-sungguh membela Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh memperjuangkan Yesus. Itu sudah pasti. Tapi kita bicara secara lebih general. Pilatus tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi itu saudara sekalian kriterianya. Siapa yang saudara pilih? Pilihlah orang yang sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pilatus tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itulah saudara problemnya. Jadi saudara jangan tertipu menelan bulat-bulat saudara janji-janji di dalam kampanye. Jadi kalau saudara sekalian keluar dari sini lihat poster Pilatus, saudara bilang paling juga bohong dia.
Tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kenapa saudara sekalian dia mundur? Karena dia sudah melihat satu bahaya yang mengancam diri dia, yaitu kerusuhan. Dalam khotbah-khotbah yang lain saya sudah sampaikan. Kerusuhan merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Romawi. Kekacauan, itu kan muncul di situ ya, timbul kekacauan. Romawi akan dengan tangan besi menghantam siapa saja yang menimbulkan kerusuhan. Buktinya Herodes Arkelaus, saudara dari Herodes Antipas, anak dari Herodes Agung dipecat oleh Romawi. Karena dia tidak bisa menangani kerusuhan di Yudea dan digantikan oleh Pilatus. Pilatus pikir, wah habis ini giliran saya dipecat. Kemarin Herodes dipecat, sekarang giliran saya. Daripada saya dipecat, sudah. Cuci tangan, serahkan Barabas kepada mereka, salibkan Yesus. Ikuti keinginan mereka. Ayat 15, Markus 15, mari kita lihat lagi. Markus 15 ayat 15. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak, itu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak. Apakah berarti Pilatus itu seorang man pleaser? Apakah tujuan akhir dia adalah orang banyak? Bukan. Tujuan akhir dia adalah diri dia. Pengkhotbah yang menyenangkan jemaat. Sebenarnya tujuan akhirnya jemaat atau dia? Diri dia sendiri. Bukan untuk jemaat. Dia bukan sedang melayani orang banyak, bukan dia sedang melayani masyarakat, bukan dia sedang melayani saudara sekalian kepentingan orang banyak. Tidak, saudara, diri dia. Daripada saya dipecat oleh Romawi yang begitu keras terhadap kerusuhan, terhadap kekacauan. Sudahlah, lepas Barabas, salibkan Yesus. Ikuti kemauan orang banyak. Saya sudah pernah bahas ini berkali-kali. Karena saudara temukan di dalam Injil berkali-kali selalu dibilang, mereka mau tangkap Yohanes Baptis, takut orang banyak. Mereka mau tangkap Yesus, takut orang banyak. Mereka lakukan diam-diam karena takut orang banyak. Selalu orang banyak mereka takuti. Kenapa? Karena Romawi keras kepada orang banyak. Jadi saudara sekalian, karena itu saudara, Pilatus bukan sedang ingin memuaskan hati orang banyak. Kesalahan Pilatus apa? Pertama, cari aman bagi diri dia. Itu kesalahan Pilatus. Kedua, memuaskan hati orang banyak, mengikuti keinginan orang banyak. Ketiga, saudara sekalian, tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Jadi bersyukur ya, gereja kita sudah ada penatua, diaken, diakones yang pikul salib, bukan cuma pendeta, saudara. Tapi ada 18 tambah 5 hamba Tuhan, berarti 23 orang yang sama-sama pikul beban untuk gereja ini. Kalau gereja ini ada kesulitan, semua jemaat lari, 23 orang ini tidak bisa lari. Sudah diikat oleh pentabisan dan peneguhan. Harus berdiri di depan, menghadapi semua kesulitan dari jemaat. Jangan cari aman bagi dirimu sendiri. Itulah kesalahan Pilatus, dia cari aman bagi diri dia sendiri. Dia tidak sungguh-sungguh mau memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Pertama, jangan cari aman bagi diri kita sendiri. Kedua, memuaskan hati Tuhan. Tugas dari penatua, diaken, diakones bukan memuaskan hati jemaat. Bukan menjadi orang yang menyenangkan jemaat. Bukan menjadi seorang yang menyenangkan jemaat. Oh, mengharapkan khotbah yang menyenangkan jemaat. Tidak, saudara sekalian, bukan yang menyenangkan jemaat, menyenangkan Tuhan. Salah satu hal yang saya sangat syukuri di gereja ini adalah saya menyampaikan kebenaran itu. Tidak ada gangguan apapun. Menyampaikan isi hati Tuhan dengan bebas. Tidak terganggu ini, tidak terganggu itu, saudara sekalian. Dengan jujur di hadapan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan inginkan kepada saudara sekalian, menyampaikan firman. Tugas dari para badan-badan ini bukan untuk memuaskan hati jemaat. Bukan untuk menyenangkan jemaat, oh supaya jemaat senang beribadah di gereja ini, jemaat dimanja. Bukan. Saudara, tugasnya adalah memuaskan hati Tuhan. Yang ketiga, saudara, tugas badan-badan ini apa, saudara? Sungguh-sungguh memperjuangkan kehendak Tuhan. Kalau orang-orang politik itu tugasnya keadilan sebenarnya. Sungguh-sungguh memperjuangkan keadilan. Benar-benar memperjuangkan keadilan, saudara sekalian. Saya jarang, tapi ada, saudara, tapi jarang sekali ketemu, saudara. Saya pernah baca beberapa kali, saudara. Bupati wali kota yang setelah menjabat sampai bangkrut karena menolong warga. Itu ada, saudara. Sampai bangkrut, saudara. Dia sampai jual rumah, utang, saudara. Karena
dana pemerintah kurang untuk bantu orang kebakaran dan sebagainya. Saudara, selesai masa menjabat, orang tambah kaya, dia tambah miskin. Ada, saudara, ada. Di daerah-daerah, saudara. Ada, saudara. Nah, saudara, biasanya setelah tambah miskin, maju lagi, nama dia ada, uang tidak ada. Kenapa? Dia masih terlilit utang untuk kemarin, saudara. Memang, itu tugas negara, bukan tugas gereja. Saya bicara kepada teman-teman penatua, saudara. Bukan tugas gereja menangani seluruh pergumulan jemaat. Itu tugas negara. Saudara, gereja itu adalah tugasnya anugerah umum. Kalau saudara ikut seminar saya kepada Scripture Union hari Jumat lalu, saudara. Itu adalah tugas gereja, saudara, adalah anugerah khusus. Berarti apa? Keselamatan, Injil, Kristus, kerohanian, sikap hati, kekudusan. Itu pergumulan daripada tugas daripada gereja. Saudara, negara itu tugasnya adalah anugerah umum. Pekerjaan, kesehatan, sakit penyakit, biaya pendidikan, saudara sekalian. Jalan rusak. Bukan tugas gereja menangani anugerah umum, saudara. Itu tugas daripada negara. Gereja, saudara, karena merasakan, melihat jemaat dalam kesulitan, kasihan dia kebakaran. Tidak bisa, saudara, jemaat kebakaran, Pak, bisa nggak pinjam uang di gereja berapa? 3 miliar, saya mau bangun rumah saya. Satu jemaat 3 miliar, kalau ada 400 keluarga, saudara, gereja sampai bangkrut, ya. Tidak sanggup, saudara, bayar, tidak mungkin. Sekarang kebakaran, tugas gereja pertama apa? Gereja hadir, menguatkan hati dia menerima kesulitan ini. Menguatkan rohani dia menghadapi kesulitan ini. Menguatkan dia untuk berjuang, itu pertama. Kedua, karena kita kasihan dia, kita kirim beras, kirim telur, supaya dia bertahan hidup. Saudara. Mungkin baju, karena bajunya terbakar semua. Daripada dia beli baju semua, saudara, kita cari baju di antara jemaat. Kita bantu. Kita bantu bagian jasmani, cuma bisa sampai di situ. Sisanya harus bantu dia siapa? Negara punya tugas. Coba saudara bayangkan ya, semua gereja selalu membantu hal jasmani dari jemaat. Tapi ada enggak negara membantu hal rohani dari jemaat? Negara kirim WA saat teduh pagi. Hati yang mengasihi Tuhan dari wali kota Jakarta Barat. Saudara, ada enggak? Negara enggak pernah bantu hal rohani, saudara, tapi gereja selalu membantu hal jasmani. Itu sebabnya saudara, gereja tidak bisa diharapkan saudara, orang operasi habis 3 miliar saudara di Singapura masuk IGD, gereja bantu saudara 2 miliar, tidak bisa. Itu bukan tugas gereja. Ketika gereja mau lakukan segala sesuatu, saudara lihat bahayanya apa? Gereja sedang sadar tidak sadar menempatkan diri seperti Tuhan. Tuhan sudah bagi tugas, ini tugas negara, ini tugas gereja. Saudara, di dalam negara yang benar-benar beres saudara, semua masalah kesehatan dibayar negara. Kalau asuransi sudah ikut aturan pemerintah, sakit 3 triliun pun dia bayar. Itu tugas negara. Bagaimana nih orang kebakaran, rumah bagaimana nih, ada bantuan enggak? Bantu. Rumah. Paling banyak saudara gereja itu melalui tim aksi kasih, membantu apa saudara? Membantu bencana alam, kasih tenda. Kita membangun ya, tim aksi kasih Sinode GRI itu membangun gedung gereja sementara di berbagai daerah bencana, saudara banyak sekali. Tapi gedung gereja sementara yang saudara budget murah, pakai baja ringan, saudara sederhana, kapasitasnya 100 orang mereka bisa kebaktian. Tapi kita sinode nggak bisa disuruh membantu saudara gereja-gereja bekas bencana alam itu bangun gedung permanen. Kami ingin bangun satu gedung yang megah seperti pusat bisa 5.000 orang. Nggak bisa, kamu berjuang sendiri. Kamu pikul salib sendiri. Cuma karena kamu perlu kebaktian, jangan duduk di semak-semak, nanti digigit ular, lagi dengar khotbah digigit semut. Nah, bangun gedung gereja sementara. Jadi secara nangkap ya, prinsip teologinya. Prinsip teologinya itu apa? Itu tugas daripada negara. Negara yang perjuangkan kebenaran dan keadilan. Sebenarnya saudara ya, tugas negara itu sebenarnya bukan kasih. Kasih itu tugas gereja. Negara itu tugasnya keadilan. Keadilan. Keadilan itu apa saudara? Keadilan itu bukan hanya hukum adil, ekonomi adil, pendidikan adil, kesehatan adil, saudara. Adil untuk seluruh negara. Saudara ya, adil, itu keadilan itu adalah tugas daripada negara. Maka salah satu perbedaan negara dengan gereja itu apa saudara? Negara itu fokus kepada keadilan, gereja itu fokus kepada kebenaran dan kasih. Keadilan, demi keadilan negara punya pedang. Pemerintah Roma 13 ya, kita gereja nggak punya pedang. Kita hanya beritakan kebenaran, kalau dia nggak mau bertobat kita tidak bisa apa-apa. Jemaat yang berzina tidak mau bertobat, ketemu gembala sidang akan disuruh pusap 200 kali.
Kalau bulan depan masih tidak bertobat lagi, jumlah push up ditambah jadi 500 kali. Enggak ada, saudara. Hukuman fisik enggak ada. Gereja tidak punya wewenang terhadap penggunaan hukuman fisik. Kenapa sekolah ada ya? Kenapa sekolah ada ya? Karena sekolah, kalau saudara gereja di sini, sekolah di sini, negara di sini. Sekolah itu lebih miring ke negara. Saudara nangkap Pak? Maka sekolah ada, disuruh lari. Hukuman fisik. Ada nggak gereja saudara yang terlambat lari keliling komplek Business Park 3 kali baru ikut kebaktian? Karena datang terlambat. Saudara, sekolah itu lebih miring ke negara daripada ke gereja. Ini semua ada filosofinya. Tidak serta-merta berjalan begitu saja. Saudara. Saudara, tugas daripada pemerintah adalah memperjuangkan keadilan. Kalau kita sebenarnya tugasnya apa? Memperjuangkan kebenaran dan kasih. Memperjuangkan kehendak Tuhan. Saudara, mari kita melihat saudara, 2 penjelasan yang terakhir. Saudara, yang pertama, saudara, saya mau menjelaskan begini saudara. Yang pertama, saudara, ini adalah satu yang sebenarnya di awal-awal, tapi mau selesai Injil Lukas baru kita bicara. Injil Lukas mempunyai satu ciri khas, yaitu begitu berulang-ulang dibicarakan tentang memuliakan Allah. Tidak tahu berapa banyak ayat yang mencatat secara tentang memuliakan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Allah. Tetapi Injil Lukas merupakan kitab yang paling banyak muncul. Memuliakan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Allah, memuliakan Allah. Saudara, gembala-gembala setelah bertemu dengan Maria dan Yusuf, mereka kembali dan memuliakan Allah. Orang yang disembuhkan, orang lumpuh yang disembuhkan, memuliakan Allah. Setelah anak janda di Nain dibangkitkan, orang banyak memuliakan Allah. Perempuan yang bungkuk disembuhkan, berdiri dan memuliakan Allah. Orang kusta yang disembuhkan, memuliakan Allah. Orang buta yang disembuhkan, memuliakan Allah. Sampai terakhir kepala prajurit di depan kayu salib itu, dia memuliakan Allah. Dari semua catatan tentang orang memuliakan Allah dalam Injil Lukas, saya memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, kenapa Injil Lukas begitu banyak bicara tentang memuliakan Allah? Karena Injil Lukas begitu banyak bicara tentang anugerah pengampunan. Dari mana kita tahu Injil Lukas banyak bicara anugerah pengampunan? Dari 2 perumpamaan Yesus yang paling terkenal. Dari semua perumpamaan Yesus yang paling terkenal, yang ada, yang paling terkenal itu 2. Anak hilang dan Samaria. Semua perumpamaan Yesus itu begitu banyak, yang terkenal 2. Anak hilang dan Samaria yang baik hati. Dua-duanya hanya dicatat dalam Injil Lukas dan tidak dicatat di dalam Injil yang lain. Dari 2 perumpamaan itu kita mengerti anugerah pengampunan begitu besar diberikan kepada Tuhan. Oleh Tuhan kepada manusia berdosa. Apalagi Injil Lukas dicatat untuk orang-orang bukan Yahudi. Kita mengerti anugerah pengampunan yang begitu besar membuat kita harus ingin memuaskan hati Allah. Tuhan sudah memberi anugerah pengampunan yang besar. Tugas kita adalah memuaskan hati Allah. Yang kedua saudara sekalian, dari catatan-catatan ini saya menyimpulkan pekerjaan Tuhan yang mengherankan. Mereka takjub melihat pekerjaan Tuhan yang mengherankan. Itu sebabnya mereka memuliakan Allah. Semakin heran Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Semakin heran Tuhan bekerja dalam gereja ini. Kita harus semakin ingin memuaskan hati Allah. Semakin ingin memuliakan Allah. Dalam Injil Lukas dicatat saudara peristiwa kesembuhan orang lumpuh. Penyembuhan orang yang saudara sekalian itu buta, penyembuhan daripada orang yang bungkuk, saudara sekalian, anak-anak janda dibangkitkan. Begitu banyak pekerjaan Tuhan yang heran, mengakibatkan apa? Mereka ingin memuliakan Allah, mereka memuliakan Allah. Yang ketiga, saudara, pekerjaan Tuhan itu menghasilkan hati yang memuliakan Allah, tetapi disertai dengan rasa takut. Ada rasa takut, saudara. Mereka tidak memuliakan Allah dengan satu sikap yang sangat liar, sangat bebas, sangat casual. Bahaya, terlalu casual, bahaya. Sikap hormat kepada Tuhan sudah menjadi tidak ada, saudara. Mereka memuliakan Tuhan, tetapi dengan sikap hormat, dengan sikap takut, sikap tidak berani sembarangan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, ini sudah ketiga. Keempat, mereka memuliakan Allah, saudara sekalian, dengan kembali. Setelah anugerah diberi, kembali. Satu orang itu kembali
Gembala-gembala kembali. Ada kata kembali. Setelah diberi anugerah Tuhan, kembali. Setelah saudara dengar firman Tuhan di gereja, kembali. Dan memuliakan Tuhan, kembali. Setelah menerima anugerah Tuhan, kembali. Ada perjalanan kembali untuk memuliakan Tuhan. Kembali dan kembali, itu saudara, itu sebabnya kebaktian itu adalah perjalanan kembali ke sini dan kembali ke rumah. Saudara kembali setelah 1 minggu menerima anugerah Tuhan, saudara kembali ke gereja untuk memuliakan Tuhan. Setelah mendengar firman Tuhan diberkati, saudara kembali lagi kepada dunia, memuliakan Tuhan dalam dunia. Setelah 1 minggu memperoleh banyak berkat Tuhan, saudara kembali ke gereja. Ide ini gak pernah kita korbankan ya di mimbar ini. Kembali, perjalanan kembali itu saudara. Setiap kali kita doa di rumah itu adalah perjalanan kembali. Setelah menerima anugerah Tuhan kembali. Kembali saudara. Jadi doa syukur makan itu sebenar-benarnya ya. Doa syukur untuk makanan yang ada di depan atau ada di belakang saudara. Doa syukur makan itu juga perjalanan kembali. Setelah banyak berkat saudara, kita kembali. Jadi kadang-kadang saudara ya, kita suka bersyukur hanya apa yang di depan. Kita kurang bersyukur untuk apa yang di belakang. Harusnya juga bersyukur apa yang di belakang. Kan perjalanan kembali setelah semua berkat itu. Ada anugerah pengampunan yang membuat bersyukur, ada pekerjaan Tuhan yang mengherankan, ada rasa takut di dalam ucapan syukur itu, ada kembali, perjalanan kembali setelah menerima anugerah Tuhan. Kelima saudara, corporate worship, ada pujian bersama. Kalau saudara baca dalam teks Injil Lukas, saudara akan ketemu setelah 1 orang diberkati, semua ikut memuliakan Tuhan. Kemarin dalam khotbah doa pagi saya sudah bicara, berkat Tuhan yang sesungguhnya tidak pernah hanya ditujukan untuk 1 orang. Kalau saudara menerima berkat orang sekitar saudara tidak diberkati, ada yang problem dengan saudara. Berkat untuk 1 gereja memberkati 1 kota. Berkat untuk 1 gereja memberkati 1 bangsa. Berkat untuk 1 orang memberkati 1 keluarga. Kalau berkat itu hanya sampai di diri saudara, tidak mengalir kepada orang lain, ada yang masalah dengan diri saudara. Berkat tidak boleh hanya berhenti saudara. Karena sifat berkat itu saudara mengalir loh. Seperti air yang mengalir saudara. Bukan saudara berhenti di saudara. Coba ya, pipa saudara tutup terus. Lama-lama meletus. Saudara karena tidak keluar. Saudara diisi terus. Jadi saudara kalau tidak menyalurkan berkat, jangan doa Tuhan, berilah berkat. Tuhan bilang yang ada aja sudah mau meletus. Buat apa minta lagi? Saudara menyalurkan. Berkat itu harus orang sekitar kita ikut menerima berkat. Itu baru betul. Saudara lihat Yusuf, contoh yang kemarin saya berikan. Yusuf di mana rumah itu diberkati. Yusuf di Mesir, Mesir diberkati. Yusuf di Potifar, Potifar diberkati. Yusuf di penjara, penjara diberkati. Berkat tidak pernah berhenti pada 1 orang. Itu bukan konsep berkat Tuhan. Itu nggak tahu berkat dari mana. Saudara. Berkat dari Tuhan selalu harus mengalir. Selalu harus menyebar. Selalu harus berbagi. Saudara. Itu natur daripada berkat. Itulah desain daripada berkat Tuhan. Jadi saudara kalau hanya berhenti saudara di diri saudara, buat apa? Buat menjadi sombong, tambah kaya. Ya buat apa saudara? Buat apa? Enggak ada gunanya. Corporate worship, saudara lihat di dalam Injil Lukas. Setiap kali 1 orang diberkati, semua ikut memuji Tuhan. Saudara anak janda di Nain dibangkitkan, saudara semua di kampung itu ikut memuji Tuhan. Selalu sama, menghasilkan pujian yang dialami bersama-sama. Mari kita baca 1 ayat. Yaitu Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-16. Ini ayat ini menyimpulkan beberapa poin yang kita singgung tadi saudara. Lukas 7 ayat yang ke-16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Inilah true revival. True revival itu adalah Allah melawat umatnya. What is the meaning of revival? Revival itu adalah Tuhan melawat umatnya. Ini di sini revival. Saudara. Tapi saudara perhatikan, saudara, revival itu saudara terjadi ketika nabi besar itu muncul. Seorang yang berjiwa nabi membawa firman, membangunkan mereka sadar akan anugerah Tuhan. Lalu mereka bertobat. Dengan ketakutan mereka memuliakan Allah. Selalu saudara ada nabi, ada lawatan Allah, ada ketakutan dan memuliakan Allah. Di dalamnya ada pertobatan. Saudara. Ada pertobatan. True revival itu saudara orang sadar
Revival itu apa sih? Orang bangun jadi apa saudara? Bangun dan mendadak jadi sadar semua berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi orang yang sudah mengerti semua anugerah Tuhan ingin memuaskan hati Allah. Setelah ingin memuaskan hati Allah, yang terakhir 1 Timotius 4 ayat 10. Mari kita baca. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10. 1 Timotius 4 ayat ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Pengharapan kita apa? Tuhan, kami sudah terima banyak anugerah. We want to thank you. We want to glorify you. Itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Dua istilah ini secara belakangnya adalah sport and military. Saudara kalau melihat dua istilah ini, saudara bayangkan orang yang berolahraga. Orang yang berjuang dalam pertandingan. Saudara membayangkan saudara sekalian ya. Kalau saudara lihat lomba lari 100 meter itu saudara. Dari tunduk separuh sampai wah. Maka tidak heran ya. Banyak orang juga bisa meninggal dalam olahraga. Seperti sepak bola itu saudara. Wah dia kejar sampai habis. Sampai habis-habisan saudara. Sudah lari sekencang-kencangnya. Sampai di situ dihadang sama kiper saudara. Lalu saudara lututnya itu hantam di sini. Kipernya langsung begini. Meninggal kipernya. Karena saudara dia tidak bisa rem. Lari begitu kencang. Dia kejar bola. Saudara kiper tangkap bola. Langsung hadang persisi kakinya. Dia dalam posisi lari. Lutut kena di leher sini. Wah. Atau di belakang sini. Langsung patah. Langsung meninggal saudara. Karena saudara bayangkan. Sama dengan militer saudara. Sama dengan militer saudara. Sampai habis-habisan. Berjerih payah dan berjuang. Itu sebabnya saudara sekalian. Tugas yang diberikan kepada para penatua diaken. Wah hebat ya jadi penatua diaken diakonis di GRI Kebonjeruk ya. Di gereja begitu besar bisa jadi penatua. Saudara jangan lihat mereka tampil. Lihatlah mereka harus ini berjerih payah dan berjuang. Banyak tugas, banyak pekerjaan. Yang harus dipikul, yang harus dipikir. Saudara sekalian itu adalah tugas. Pengharapan kita apa Tuhan? Kami sudah menerima anugerah. Tugas kami sekarang memuliakan Allah. Itu pengharapan kita. Pengharapan kita ingin menyenangkan Tuhan. Pengharapan kita ingin memuliakan Allah. Pengharapan kita ingin memuaskan hati Allah. Kita tidak ingin seperti Pilatus. Yang memuaskan hati orang banyak. Yang mencari aman untuk diri sendiri. Kita ingin memuaskan hati Allah. Itu sebabnya kita menyerahkan diri untuk berjerih payah dan berjuang. Itu berjerih payah dan berjuang. Suatu gereja mau menjadi hidup dan sehat. Tidak tergantung hanya kepada beberapa orang. Harus setelah sudah ada badan yang baru, seluruh jemaat harus mau ikut mendukung apa yang mereka atur. Supaya pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik. Diperbaiki terus menerus. Pekerjaan Tuhan menjadi lebih baik. Tugas kita adalah berjerih payah dan berjuang. Pilatus tidak mau mati-matian berjuang. Hanya mau apa? Seperti pejabat hanya mau fasilitasnya saja. Tidak mau berjerih payah dan tidak mau berjuang. Ini bahaya. Mari kita bangkit berdiri. Kita masuk ke dalam doa. Tuhan kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh sungguh dengan kekuatan dari Tuhan. Berusaha untuk memuaskan hati Tuhan. Dengan berjerih payah dan berjuang untuk menyenangkan Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.
Amin. Silakan duduk. Saudara sekalian, saya mengumumkan kepada saudara struktur gereja yang baru setelah peneguhan dan pentabisan minggu lalu. Saudara, ini adalah struktur gereja kita yang baru, Badan Pimpinan Jemaat. Badan Pimpinan Jemaat inilah yang memimpin seluruh gereja ini. Seluruh keputusan strategis, keputusan tertinggi ada di dalam badan ini. Itu Gembala Sidang, kemudian Ketua Departemen Ibadat, Penatua Edi, Ketua Departemen Penginjilan, Penatua Jerome, Ketua Departemen Pengajaran, Penatua Daniel, merangkap Sekretaris Umum, Ketua Departemen Penggembalaan, Penatua Andreas, merangkap Wakil Gembala Sidang. Jadi secara seluruh keputusan gereja sesuai dengan tata laksana, sesuai dengan tradisi reform adalah dipimpin oleh Badan Pimpinan Jemaat. Badan Pengurus Jemaat akan membantu Badan Pimpinan dalam melaksanakan keputusan-keputusan dari Badan Pimpinan Jemaat. Badan Pengurus Jemaat, Ketua Departemen Penginjilan, Penatua Jerome, koordinator tim, setiap departemen diisi oleh tim-tim, di dalam tim itu dipimpin oleh seorang koordinator tim, KKR Regional, Diaken Tenoyo, PI Rumah Sakit, Diakones Joan, PI Penjara, Diaken Andre, Humas dan Media Sosial, Diakones Pinpin, Ketua Departemen Penggembalaan, Penatua Andreas, Diakonia Visitasi, Diaken Mario, Persekutuan Wilayah, Diaken Harwin, Wedding dan Table Fellowship, Diakones Neti, Kedukaan Diaken Handoyo, Aksi Kasih dan Donor Darah Bapak Hendra Lesmana. Ketua Departemen Pengajaran Penatua Daniel, Sekolah Minggu Diakones Yunike, PA Remaja Diaken William, PA Pemuda Diaken William, PA Young Couple Diaken Fabio, PA Wanita Diakones Yuliana, Katekisasi Diakones Lili Hartanto, Perpustakaan VLV Streets Bapak Robert Tobing. Lalu saudara Departemen Ibadat, Ketua Departemen Ibadat Penatua Edi, Paduan Suara dan Dekorasi Mimbar, Ibu Santi, tim doa liturgis Asyar Kolektan, Diaken Riawan, musik ensemble singer, Bapak Elias, Aufi Multimedia, Bapak Yosef Budisi. Lalu secara selanjutnya pengurus tim, ini adalah pengurus tim, secara PI Penjara, Bapak Abel, PI Rumah Sakit, Bapak Christian, Aufi Multimedia, Bapak Clayton dan Bapak Julius, PA Remaja, Ibu Dewi, PA Pemuda, Saudara Ega, Perpustakaan VLV, Ibu Hana, Ibu Kartika, PA Young Couple, Bapak Henry Cham, Ibu Melisa Kurniawan, PA Wanita, Ibu Grace Sudarma, Persekutuan Wilayah, Ibu Kristina Kurnia, Musik Ensemble Singer, Ibu Lydia Tobing, Ibu Melani, Kedukaan Ibu Lina, Humas Medsos Ibu Loren, Sekolah Minggu Ibu Melda, Katekisasi Ibu Miliati, tim doa liturgis Asyar Kolektan Sudari Rumintang, KK Regional Ibu Susi, Diakonia Visitasi Ibu Lime, Wedding Table Fellowship Ibu Foni, Paduan Suara Dekorasi Mimbar Saudara Waili. Tim Aksi Kasih Donor Darah tidak ada. Tim Sekum, di bawah Sekum ada 3 bidang, yaitu ada 3 bagian. Gedung Pengadaan dan Masyarakat Bapak Andi, IT dan Pendataan Jemaat Bapak Marwan Hertanto, Kesekretariatan menangani admin hamba Tuhan, HRD, staf, desain, warta dan sebagainya Ibu Lili Andariani. Tim Bendahara Ibu Lina, Ibu Carol dan Ibu Grace Tirtaji. Kemudian surat panitia pengarah PRI Pekanbaru sampai dengan PRI Pekanbaru menjadi GRI, panitia pengarah Penatua Andreas, Penatua Daniel, Diaken Handoyo, Diakones Pinpin, Bapak Hansen Lee, Bapak Marwan, Ibu Grace Tirtaji, Ibu Lina Wati. Saudara doakan teman-teman yang berjuang di dalam 3 tahun ini untuk menjalankan tugas di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, pemilu akan diadakan pada hari Rabu. Saya tidak banyak memberikan arahan karena sudah ada video podcast yang saudara bisa dengarkan, saudara bisa ambil dari YouTube gereja kita dan bagikan untuk banyak orang di dalam minggu ini bisa mengikuti apa yang harus kita lakukan. Pelajari, doakan, pergi ke tempat pemungutan suara. Itu saja arahannya. Pelajari baik-baik, semua calon dibaca, dipelajari, semua ada di internet. Setelah itu didoakan dan saudara berangkat ke tempat pemungutan suara, memberi suara. Kalau mau jalan-jalan, berangkat pagi-pagi, jam 7 sudah buka. Setelah itu pulang, mall buka jam 10. Ya. Jadi saudara bisa langsung sepanjang hari, dari makan siang, makan sore, makan malam, sampai mall tutup lagi jam 10. Jadi saudara sekalian silakan datang lebih dulu ke TPS pada pagi hari.